Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga para jajaran asisten dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok kode X. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Untuk nama judul sistem kami yaitu iOS Mitra Kurir untuk penjemputan sampah elektronik. Next slide. Untuk pendahuluan, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Najran Alfaresi sebagai tim leader, dan juga ada Hikmat Pandu dan juga Muhammad Rianda Rapki sebagai tim analisis. Lalu ada Andika Khairulana dan Dapa Kamilia Mufida untuk dari tim desain. Untuk tujuan sistemnya sendiri, tujuan sistem membangun aplikasi mobile berbasis Android untuk mitra kurir yang bertujuan mengefisiensikan operasional penjemputan sampah elektronik atau iOS dari masyarakat, serta mempermudah kurir dalam menemukan lokasi Dropbox terdekat untuk penyetoran sampah. Lalu ada tujuan pembuatan dokumen. Tujuan pembuatan dokumen ini disusun sebagai acuan spesifikasi teknis yang mencakup user requirement atau kebutuhan pengguna dan software requirement atau kebutuhan perangkat lunak, serta menjadi landasan perancangan sistem atau analisis dan desain agar pengembangan aplikasi berjalan terstruktur. Untuk lingkup sistem tersendiri, untuk manajemen permintaan, ada untuk operasional penjemputan, integrasi Dropbox, dan juga riwayat aktivitas. Untuk selanjutnya ada requirement gathering, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan requirement gathering. Yang pertama adalah proses bisnis. Di sini proses bisnisnya ada 14, yaitu proses bisnis ini menggambarkan alur penjemputan sampah elektronik dari awal hingga arsip data, dimulai dari penggunaan mengajukan permintaan, lalu petugas mencatat dan menugaskan kurir. Kurir menjemput, memeriksa, menimbang, dan mengantarkan sampah ke Dropbox. Kemudian mencatat hasil dan menyerahkan formulir. Terakhir, petugas memeriksa kelengkapan data dan mengarsipkannya. Dan dari proses bisnis tadi, ini adalah gambaran use case bisnisnya adalah kurir melakukan penjemputan sampah elektronik. Dan dari proses bisnis tadi juga, disinilah kami akan menggambarkan diagram aktivitasnya. Ini adalah diagram aktivitasnya. Selanjutnya masuk ke user requirement. User requirement ini menjelaskan kebutuhan mitra kurir dalam sistem, yaitu agar kurir dapat melihat jenis sampah elektronik, melihat dan menerima permintaan penjemputan, mengetahui lokasi Dropbox terdekat, serta memantau total dan riwayat penjemputan yang telah dilakukan. Selanjutnya, software requirement. Software requirement ini menjelaskan bahwa sistem harus mampu menampilkan informasi jenis sampah elektronik, menyajikan permintaan penjemputan secara real-time beserta detailnya, memungkinkan kurir menerima dan mengkonfirmasi tugas, mencegah duplikasi penugasan, serta mengirimkan notifikasi status penjemputan kepada pengguna. Oke, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya akan menjelaskan diagram use case dan skenario. Next slide. Di diagram use case kita punya satu aktor yaitu kurir, dan kurir ini bisa interaksi langsung dengan fungsi dari sistem kita di web sendiri. Next slide. Selanjutnya ada aktor dan use case-nya. Kita punya satu aktor yaitu kurir, dan kita punya 5 use case. Use case pertama, melihat daftar jenis kategori sampah. Use case kedua, melihat permintaan penjemputan. Use case ketiga, menerima permintaan penjemputan. Use case keempat, melihat lokasi Dropbox. Use case kelima, melihat riwayat statistik penjemputan. Baik, masuk ke pembahasan skenario use case. Secara garis besar, aplikasi mitra kurir memiliki 5 alur skenario utama yang saling terhubung. Yang pertama, melihat kategori. Kurir mengecek jenis muatan sampah elektronik X.
Yang kedua, melihat permintaan. Kurir memantau daftar order dan penjemputan yang masuk. Next. Yang ketiga, menerima permintaan. Kurir mengambil order yang otomatis akan mengunci satu order tersebut. Next. Yang keempat, mencari Dropbox. Navigasi kurir menuju lokasi penyentoran sampah. Next. Yang kelima, melihat riwayat. Rekapitulasi hasil kerja kurir. Selanjutnya mungkin bakal dijelaskan teman saya. Mangga. Untuk use case diagram melihat permintaan. Di sini ada daftar kurir, dari halaman utama, kontroler permintaan penjemputan dan permintaan tadi permintaan penjemputan. Yang pertama, membuka halaman utama, mengklik tombol permintaan, menampilkan halaman permintaan, mengambil informasi permintaan, mengembalikan informasi permintaan penjemputan, menampilkan informasi penjemputan, klik permintaan penjemputan, menampilkan detail penjemputan, mengambil detail informasi penjemputan, detail permintaan penjemputan, dan menampilkan persetujuan permintaan penjemputan. Lanjut. Sekuensi diagram menerima permintaan. Ada aktor kurir, dari halaman permintaan penjemputan, kontrol permintaan penjemputan, dan entity detail permintaan penjemputan. Pertama, klik tombol permintaan, kemudian halaman permintaan, validasi permintaan, mengembalikan pop-up terima permintaan, menampilkan pop-up terima permintaan, klik tombol ya, konfirmasi terima permintaan, validasi permintaan, kemudian menyimpan data. Lanjut. Kemudian sekuensi diagram Dropbox, ada aktor kurir, dari halaman Dropbox, controller Dropbox, dan entity Dropbox. Yang pertama, klik lokasi Dropbox, memilih lokasi Dropbox, validasi, dan menyimpan data. Kemudian mengembalikan navigasi Dropbox, menampilkan navigasi Dropbox, klik tombol selesai, konfirmasi selesai penjemputan, validasi selesai, dan simpan data selesai penjemputan. Kemudian diagram kelas analisis desain. Di sini ada 4 aktivitas utama, yaitu di halaman utama ke halaman kategori, melewati controller dan menuju daftar sampah elektronik. Kemudian kedua ada halaman permintaan penjemputan, melewati controller dan permintaan penjemputan, kemudian menuju daftar histori kurir. Kemudian yang ketiga ada halaman Dropbox, dari halaman permintaan langsung ke halaman Dropbox, melewati controller Dropbox, menuju Dropbox dan daftar histori kurir. Kemudian yang keempat ada halaman histori, kemudian controller histori, kemudian menuju daftar histori kurir. Lanjut. Kemudian struktur data penilaian, di sini ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel histori penjemputan kurir, yang dimana terhubung ke tabel kurir, tabel Dropbox, tabel permintaan penjemputan, dan di tabel permintaan penjemputan terhubung ke detail permintaan penjemputan, dan di tabel detail permintaan penjemputan terhubung ke tabel kategori. Selanjutnya ada diagram kelas. Untuk diagram kelas desain. Untuk diagram kelas desain ini seperti yang ditampilkan ada sebagai berikut. Ada halaman daftar permintaan yang terhubung ke controller penjemputan. Ada juga halaman detail permintaan yang terhubung ke kontrol penjemputan. Lalu dari kontrol penjemputan terhubung ke 2 tabel, yaitu tabel kurir dan juga permintaan penjemputan. Lalu dari permintaan penjemputan yang berkesinambungan dengan sampah elektronik. Next. Untuk selanjutnya ada tabel dari halaman lokasi Dropbox yang terhubung ke Dropbox. Lalu dari kontrol Dropbox itu terhubung ke Dropbox. Dan lalu ada halaman riwayat permintaan yang terhubung ke controller riwayat. Lalu dari controller riwayat terhubung ke riwayat penjemputan. Nah, dari pada sistem iOS Mitra Kurir ini, Boundary adalah tampilan aplikasi yang digunakan kurir controller mengelola proses seperti menerima permintaan penjemputan dan entity penyimpanan data seperti kurir, permintaan, Dropbox, serta riwayat penjemputan. Next. Baik, untuk menjaga kualitas kode program, kami menerapkan 6 standar penamaan naming convention dengan urutan sebagai berikut. Pertama, penamaan kelas dan interface wajib menggunakan format Pascal case huruf awal besar, contohnya pada kelas halaman utama. Next. Kedua, data dan atribut
menggunakan format camel case huruf awal kecil, contohnya variabel ID kurir. Next. Ketiga, penamaan konstanta menggunakan huruf kapital seluruhnya atau uppercase, contohnya 1 selesai. Next. Keempat, objek. Penamaan objek disesuaikan dengan nama kelas asalnya, contohnya objek $ID kurir. Next. Kelima, penamaan metode menggunakan format camel case dan di awal kata kerja, contohnya get permintaan. Next. Keenam, penamaan komponen menggunakan format Pascal case, contohnya komponen API Maps. Selanjutnya, kita lanjut ke demo aplikasi. Sekarang mari kita lihat demo aplikasi. Untuk use case pertama, melihat kategori. Di halaman utama, kurir mengklik kategori, contohnya misalkan yang kecil. Sistem langsung memfilter dan menampilkan item spesifik seperti kabel atau charger. Ini membantu kurir memperkirakan kapasitas muatan. Next, kita ke UC kedua. Melihat permintaan, kurir masuk ke menu permintaan. Di sini muncul daftar order real time dari warga. Kita pilih order dari Budi. Untuk melihat details, misalkan berat 14 kilo dan lokasi penjemputnya untuk memutuskan mengambil. Selanjutnya kita lanjut ke use case ketiga. Nah, di use case ketiga ini menerima permintaan. Jika kurir sanggup, klik tombol terima. Nah, tombol terima konfirmasi ya pada pop-up. Nah, perhatikan sekarang statusnya langsung berubah menjadi merah, menjadi sedang dijemput. Ini membuktikan sistem berhasil mengunci data order tersebut secara real time agar tidak diduplikasi kurir lain. Mungkin untuk UC 4 dan 5 dilanjut, mangga. Selanjutnya, UC keempat yaitu melihat lokasi Dropbox terdekat. Jadi si kurir ini bisa memilih lokasi Dropbox terdekat, lalu ada trackingnya untuk ke Dropbox, dan bisa menyelesaikan penjemputan. Selanjutnya di UC kelima yaitu melihat riwayat penjemputan. Jadi ketika si kurir mengklik menu riwayat, akan menampilkan detail riwayat penjemputan, mulai dari total penjemputan ataupun berat yang terkumpul. Di sini juga ada filter kalender untuk memfilter sampah apa saja yang sudah dijemput gitu. Kalau misal diklik salah satunya, akan menampilkan detail dari nama, alamat, waktu, jenis, berat, dan kategori. Mungkin untuk demonya cukup di sini, bisa dilanjut. Next slide. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, sistem e-waste Mitra Kurir dirancang untuk membantu kurir dalam mengelola proses penjemputan sampah elektronik secara terstruktur dan efisien. Lalu perancangan sistem dilakukan melalui tahapan requirement gathering, pemodelan use case, sequence diagram, serta diagram kelas analisis dan juga desain. Lalu sistem menyediakan fitur utama seperti manajemen permintaan penjemputan, pelacakan, lokasi Dropbox, dan juga riwayat aktivitas kurir. Lalu dengan perancangan ini, sistem siap dilanjutkan ke tahap implementasi dan pengembangan aplikasi berbasis Android. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.